Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Ismail Idris, SPDMM. Terima kasih Bapak telah meluangkan hadirnya dan sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati dan banggakan para guru hebat, Bapak Ibu peserta yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat bersua dan bertatap muka dalam ruang virtual dalam agenda seminar akademik dengan tema inovasi media game interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya, Diana Zulita. Saya adalah salah seorang guru di SMP Negeri 1 Halmahera Selatan, bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita selama 2 hari ini, yaitu di hari Jumat dan hari Sabtu, dari awal hingga akhir. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan niat untuk terus berkembang demi peserta didik kita. Mengawali acara ini, kami persilakan kepada Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bu, di sini hujannya gede. Oh ya, siap Pak. Silakan Pak. Hujan di sini besar sekali. Kalau saya di atas, lantai di atas kan, jadi saya kurang dengar jelas, mohon maaf. Tapi ini saya sudah memulai ya. Iya, Siap Pak, sudah silakan Pak. Pak. Suara terdengar jelas. Terima kasih, Ibu Host. Sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Kadis dan Bapak Sekretaris lagi berhalangan, maka itu diberikan ke saya untuk membuka kegiatan MGMP tingkat provinsi Maluku Utara. Untuk itu saya mungkin langsung saja membaca sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu. Para pengurus MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu guru peserta seminar dan dari seluruh kabupaten kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama mengikuti kegiatan seminar MGMP Bahasa Indonesia dengan tema inovasi media games interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai materi, tetapi harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan dekat dengan dunia peserta didik. Kita memahami bahwa generasi saat ini adalah generasi digital yang sangat akrab dengan permainan interaktif
aplikasi, dan platform digital. Oleh karena itu, tema seminar hari ini sangat relevan. Media games interaktif bukan sekedar hiburan, tetapi dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk satu, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif, serta menguatkan literasi bahasa melalui pendekatan yang menyenangkan. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada MGMP Bahasa Indonesia yang terus berkomitmen meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesional seperti ini. Upaya ini selaras dengan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran berbasis inovasi dan teknologi. Saya berharap seminar ini tidak hanya menjadi ajang berbagai informasi, tetapi juga mendorong lahirnya produk-produk media pembelajaran kreatif yang bisa digunakan di sekolah-sekolah kita. Selain itu, saya mengajak seluruh guru untuk terus memperkuat kolaborasi berbagai praktek baik dan konsisten, meningkatkan kompetensi agar kualitas pembelajaran bahasa Indonesia semakin bermutu. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi seminar MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan resmi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberi manfaat, dan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di daerah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujungnya deras sekali. Ujungnya deras sekali. Iya Pak, tidak terlalu terdengar Pak. Suara Bapak terdengar jernih. Ujungnya deras. Iya, baik. Pak. Terima kasih Bapak telah siap. Terima kasih Bapak telah membuka acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, berkah dan bermakna bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu peserta, mohon izin kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon dapat membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Untuk virtual background dapat digunakan, kami sudah mengirimkan melalui chat. Ya, kepada petugas. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Oke, silakan yang bertugas. Bisa diberi aba-aba berapa slide? Iya. Slide pertama terlebih dahulu Bapak Ibu izin 1, 2. Ya, sebentar. Slide kedua. 1, 2. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kabid, barangkali jika ada kegiatan lain, Bapak disilakan meninggalkan ruang Zoom, Bapak. Oh, siap. Terima kasih atas tadi itu dia saya di lantai terakhir di atas itu hujannya gede banget sehingga saya kedengarannya tidak terlalu kedengaran. Jadi mohon maaf
Tidak Itu apa-apa, Pak. saya mungkin minta pamit Ibu narasumber. Terima Iya. kasih banyak. Terima kasih, Saya Pak. Terima kasih Pak Kabit. Iya. siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit tadi bahwa di era digital saat ini teknologi itu bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi menjadi mitra dalam menciptakan pembelajaran yang adaptif, aktif dan bermakna. Nah, semoga seminar hari ini dan besok memberikan inspirasi sekaligus keterampilan praktis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Ya, Bapak Ibu, saya ingin membawakan sebuah pantun ya. Nah, jadi biar lebih semangat, jangan lupa berikan cakepnya ya, Bapak Ibu ya. Pulau Halmahera di Maluku Utara, Cakep. datang berkunjung makan popeda. Cakep. Ya, mari berkenalan dengan narasumber kita dari UIN Jurai Siwo Lampung, Pulau Sumatera. Cakep. Mohon izin berbagi layar. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah narasumber kita, masih sangat muda ya Bapak Ibu, tapi insya Allah inspiratif dan akan berbagi ilmu bersama kita, yaitu mungkin dipanggilnya Mbak saja ya, karena Ibu terkesan lebih dewasa begitu. Ya, yaitu Mbak Kunti Zahrotun Alfi MPD dan Mbak Anissa Ulfitriatun Solihah MPD. Mereka adalah dosen dari UIN Jurai Siwo Lampung yang akan berbagi ilmu dan praktis bersama kita 2 hari ini dan besok ya Bapak Ibu ya. Kemudian izin menyampaikan teknis kegiatan kita pada kegiatan 2 hari ini Bapak Ibu. Untuk hari ini akan akan dibawakan satu materi yaitu tentang zip quiz oleh narasumber kita Mbak Kunti Zarotun Alfi, langsung dengan praktik dan tanya jawab. Kemudian untuk besok dari Mbak Anissa Ulfitriatus Solihah dengan materi Bombazel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk daftar hadir akan kami bagikan nanti di akhir sesi. Baik. Nah, untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh Mbak Kunti Zarotun Alfi MPD. Mohon izin saya membacakan biodata beliau. Ya. Ini kurikulum vitae dari Mbak Alfi. Kelihatan ya Bapak Ibu? Iya. Jadi Mbak Alfi ini untuk latar belakang pendidikannya sendiri itu untuk S1-nya ada di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk karya beliau, untuk karya ilmiah itu sudah lumayan banyak Bapak Ibu dan sudah dipublish di jurnal terakreditasi. Kemudian juga ada karya non ilmiah berupa buku dan beberapa prestasi yang beliau miliki yang sangat menginspirasi. Kemudian beliau juga sudah memiliki beberapa pengalaman ya Bapak Ibu terkait dengan penyampaian materi-materi. Selanjutnya di sini beliau mencantumkan data pribadi yang bisa dihubungi. Mungkin jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran bahasa misalnya bisa berkoordinasi dengan Mbak Alfi, boleh dicatat nomor kontaknya. Demikian ya Bapak Ibu. Baik. Untuk mengefektifkan waktu, langsung kita undang pemateri pertama, Mbak Kunti Zarotun Alfi, MPD. Ya, halo Mbak Alfi. Halo Ibu Diana, apa suara saya Ya, terdengar jelas? terdengar dengan jelas, Mbak. Baik, Mbak Alfi, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Siap untuk berbagi dengan kita semua hari ini ya? insya Allah siap. Ya, oke. Baik, jika demikian, saya persilakan kepada Mbak Alfi untuk mengambil alih acara. Silakan, Mbak. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang Selamat saya siang, Ibu. hormati, yang saya hormati Bapak Kabid SMA Dinas Kabupaten yang tadi sudah membuka acara pada
siang hari ini nggih, Ibu Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu MGMP SMP Bahasa Indonesia Maluku Utara yang sudah berkenan untuk mengadakan acara pada siang hari ini. Mungkin saya sedikit nanti kita berbagi ilmu saja ya Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Mbak? Sudah, sudah. Sudah. Mungkin nanti saya izin menyampaikan terlebih dahulu atau mengenalkan terlebih dahulu terkait satu aplikasi mengenai aplikasi ZipQuiz ya Bapak Ibu. Nanti dilanjut dengan kita akan coba praktik bersama menggunakan aplikasi ZipQuiz tersebut. Izin menyampaikan terlebih dahulu, mengapa kita perlu adanya inovasi dalam pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu di sini sudah mengalami sendiri ya Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin siswa-siswinya itu menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat membosankan gitu ya, karena mungkin terlalu banyak teks, kemudian mungkin kalau ada ujian itu juga terlalu banyak teks yang mungkin panjang sekali gitu ya. Dan itu akan menyebabkan adanya rendahnya motivasi belajar di kalangan siswa. Dan juga seperti kita ketahui bersama, evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin kita sudah mengalami sendiri ya Bapak Ibu. Banyak dari kita mungkin kalau ulangan mungkin kita banyak teksnya gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengadakan evaluasi yang mungkin lebih interaktif dan juga bisa lebih bervariatif gitu ya. Nah, nanti kita akan coba praktikan terkait penggunaan aplikasi tersebut. Nah, ini mungkin saya izin memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi ZipQuiz itu nanti adalah salah satu games interaktif gitu ya. Jadi games interaktif itu yang seperti apa? Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak belajar ya terkait beberapa aplikasi-aplikasi terkait games yang interaktif. Jadi di games interaktif itu dia berupa permainan gitu ya Bapak Ibu yang berbasis digital. Di sini biasanya melibatkan interaksi secara langsung antara Bapak Ibu sebagai pengajar dan juga siswa sebagai orang yang menerima pembelajaran gitu ya. Kemudian di sini nanti di dalam pembelajaran atau games interaktif tentunya memiliki beberapa kelebihan ya. Nanti biasanya akan ada beberapa tantangan, kemudian juga ada mungkin langsung ada poinnya gitu ya. Dan kita bisa menyeting juga ada timer ataupun nanti kita bisa langsung memberikan umpan balik terhadap mungkin penggunaan games yang kita berikan. Kemudian di sini games interaktif ini bisa kita gunakan untuk apa saja. Ini bisa kita gunakan untuk mungkin Bapak Ibu memberikan kuis kepada siswanya. Kemudian juga kita bisa gunakan games interaktif ini nanti sebagai review materi terhadap apa yang sudah kita berikan pada peserta didik. Kemudian juga mungkin kita bisa gunakan untuk ice breaking di tengah-tengah pembelajaran ya agar mungkin pembelajarannya tidak terlalu monoton atau mungkin tidak terlalu berpaku gitu ya pada materi saja. Tapi juga di sini di dalam games interaktif ini juga kita bisa gunakan sebagai penilaian yang bersifat formatif. Jadi tidak hanya mungkin kita menggunakan Google Form saja ataupun kertas ya Bapak Ibu. Jadi games ini juga bisa kita gunakan untuk berbagai alternatif terkait kuis ataupun review materi dan sebagainya. Ini mungkin saya sedikit mengenalkan ya Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah menggunakan ZipQuiz di sini? Belum pernah sama sekali ya? Belum, oke. Saya sedikit mengenalkan ya Bapak Ibu, ZipQuiz ini platform kuis interaktif ya sebetulnya hampir mirip dengan Kahoot, Quizizz, ataupun Wordwall. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan salah satu aplikasi ini ya, di Kahoot ataupun Quizizz, ataupun Wordwall. Ya, mungkin Wordwall sudah pernah ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Pernah. ya pernah gitu ya tadi di aplikasi ZipQuiz ini menurut saya lebih interaktif gitu ya dan lebih modern tentunya daripada beberapa aplikasi Kahoot
quizzes ataupun word wall. Dan juga di sini kita sebagai seorang pengajar bisa membuat kuis dan juga mengatur mode permainan itu, dan juga kita bisa melakukan siaran langsung gitu ya terhadap kuis yang kita tampilkan. Jadi bisa kita lakukan di live di kelas ataupun nanti kita juga bisa gunakan sebagai PR ya kepada siswa-siswi kita. Mungkin ini saya sedikit memberikan gambaran ya Bapak Ibu. Ada beberapa keunggulan mungkin daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi ZipQuiz ini tampilannya lebih modern dan juga interaktif. Kemudian juga kalau di sini juga ada beberapa animasi-animasi dan juga efek visual yang mungkin bisa membuat siswa kita lebih antusias daripada mungkin kita hanya menggunakan word wall gitu ya. Terus di sini juga kita bisa gunakan sebagai live mode. Jadi kita bisa gunakan di dalam kelas ataupun bisa kita gunakan sebagai PR kepada siswa-siswi kita di rumah. Jadi kita bisa gunakan untuk kita memberikan PR kepada siswa. Nantinya kita bisa mungkin kita bisa catatkan linknya gitu ya. Mereka bisa mengaksesnya dari rumah. Kemudian juga kuis ini sebetulnya bisa kita mainkan bersama-sama di dalam kelas ataupun bisa dikerjakan masing-masing sebagai tugas gitu ya. Dan juga ini di ZipQuiz sendiri itu ada beberapa jenis soal. Nanti ada 3 tipe ya Bapak Ibu, ada pilihan ganda, kemudian ada uraian singkat, dan juga nanti ada benar dan salah. Mungkin kalau di Quizizz atau Kahoot itu lebih banyak ya Bapak Ibu, tapi kalau di ZipQuiz ini hanya ada 3 saja. Nanti kita akan coba praktikkan bersama ya. Kemudian mungkin dibanding aplikasi-aplikasi yang lain, di aplikasi ZipQuiz sendiri, itu kita bisa melihat laporan itu secara otomatis. Jadi nanti masing-masing siswa kita bisa tahu mungkin nilainya berapa, di nomor berapa dia salah gitu ya. Kalau misalkan kita memberikan uraian singkat, kita bisa tahu, oh kira-kira di kalimat mana mungkin yang salah kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya, terkait mungkin kalimat efektif dan sebagainya. Terus juga keunggulannya aplikasi ZipQuiz ini kita bisa langsung tahu skor dari siswa tersebut setelah selesai mengerjakan soal. Jadi kita bisa mengunduh juga nilai-nilai siswa tersebut, tidak hanya mungkin di live saja. Mungkin kalau aplikasi Quizizz ataupun Kahoot itu kan tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin laporan hasil siswa masing-masing gitu ya. Kalau di ZipQuiz ini kita bisa pantau, kalau kita berikan sebagai tugas, jadi kita bisa tahu kira-kira siswa-siswi mana saja yang mungkin nilainya bagus dan mungkin kurang memuaskan gitu ya Bapak Ibu. Itu beberapa keunggulan jika kita menggunakan aplikasi ZipQuiz. Untuk tampilannya nanti di platform ini mungkin simbolnya seperti ya Bapak Ibu. ZipQuiz itu ada beberapa nanti fitur-fitur, nanti ada timer, kemudian ada leaderboard, kemudian juga di ZipQuiz ini kita bisa memberikan lagu gitu ya, selama kita memberikan kuis, jadi dia bisa ada lagunya. Kemudian juga ada gambarnya, kemudian kita bisa melihat skor otomatis dari masing-masing siswa itu. Nah, itu kelebihan dari aplikasi ZipQuiz. Nah, ini mungkin link untuk aplikasi ZipQuiz-nya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba praktikkan, saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu setelah mengeklik atau mengakses link ini, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih jenis apakah sebagai siswa, sebagai guru, atau umum, ataupun nanti bisa digunakan untuk bisnis gitu ya. Nah kalau kita mungkin kita bisa pilih ya, kita sebagai guru di sini. Oke, nah nanti setelah kita mungkin sudah muncul tadi ya Bapak Ibu, kita pilih klik guru gitu tadi ya. Kita harus melengkapi terlebih dahulu profil kita. Nah, jadi nanti aplikasi di ZipQuiz itu menyesuaikan dengan apa yang kita pilih di sini. Apakah dia masuknya nanti sekolahnya primary atau mungkin sekolah SMP, SMA ataupun perguruan tinggi gitu ya, itu bisa kita pilih. Nanti tampilan yang muncul itu menyesuaikan. Ini nanti kita bisa isi semuanya terkait tipe akun tadi, guru, kemudian negara, lembaga pendidikan kita, kemudian profesi, kemudian sekolah, apakah SMP atau SMA,
Kemudian kelas, nanti kita bisa pilih apakah kelas 7, 8, 9, atau dan seterusnya. Kemudian minat pembelajaran, mungkin kita bisa pilih bahasa Indonesia, ataupun mungkin di sini ada dari guru mata pelajaran lain, nanti silahkan bisa disesuaikan. Kemudian nanti juga apa namanya, kita bisa masukkan juga tujuan penggunaannya untuk apa kira-kira, apakah untuk kuis atau yang sebagainya. Mungkin nanti kita akan praktikkan bersama ya Bapak Ibu. Oke, nanti setelah kita sudah mendaftar, ini tampilan awal dari aplikasi ZipQuiz tersebut. Nah, jadi ini dashboard awalnya. Nah, di aplikasi ZipQuiz ini jadi ada beberapa permainan ya Bapak Ibu, tergantung dari jenis yang kita pilih. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin pembelajaran bahasa Indonesia, tinggal kita klik saja, nanti ada beberapa kuis yang sudah muncul di situ. Ini kemarin kayak saya coba klik bahasa Indonesia akan muncul nih terkait mungkin tentang ejaan dan sebagainya. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu tadi dari tampilannya. Nah, bagian jelajahi ini mungkin kalau kita tidak mau membuat kuis itu dari nol, itu kita bisa cari kuis yang sudah jadi dari punya orang gitu ya, kita bisa gunakan. Nah, jadi kita nanti bisa klik bagian jelajahi ini untuk mencari kuis-kuis yang mungkin sudah tersedia. Nanti kita tinggal pilih saja pelajaran yang akan kita jadikan kuis bahasa Indonesia atau matematika dan seterusnya. Kemudian kalau di bagian harga, jadi ZipQuiz ini nanti ada dia yang premium dan ada yang berbayar Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita tidak mau berbayar, ada berbagai jenis ya nanti yang bisa kita pilih. Kalau misalkan kita tidak ingin mengambil paket yang berbayar. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ingin ya biar variatif gitu ya, Bapak Ibu juga bisa di sini nanti klik paket gitu ya, atau membeli paket tersebut. Tapi ya lumayan mahal ya Bapak Ibu untuk apa namanya kita berlangganan aplikasi. Kemudian nanti di blog, misalkan Bapak Ibu bingung dalam penggunaan ZipQuiz ini, nanti ada di sini tips penggunaan ZipQuiz itu. Nanti Bapak Ibu bisa akses di bagian blog. Kemudian di menu masuk, ini nanti bisa digunakan siswa, misalkan Bapak Ibu ingin memberikan PR kepada siswa, nanti akan kita berikan kode masuk gitu ya, mereka bisa mengerjakannya di rumah. Nanti ini klik saja di bagian. Kemudian kalau misalkan kita lihatnya tadi dijelajahi kok sepertinya tidak sesuai dengan materi kita, nah kita bisa membuat kuis itu dari nol. Nah, itu di bagian ini ya Bapak Ibu. Nah, di klik nanti membuat kuis baru. Kemudian yang paling ujung ini ada profil. Nah, kalau profil ini yang menunjukkan siapa yang membuat aplikasi itu atau siapa yang membuat kuis tersebut. Nah, nanti kita bisa klik di situ. Apakah itu sudah nama kita atau belum? Gitu ya Bapak Ibu. Ini beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi ZipQuiz. Nah, nanti kita coba praktikkan bersama ya Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu tadi ya ingin membuat kuis dari nol, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi sebelum kita klik yang tadi, bagian ujung membuat kuis tadi, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak premium, itu kita harus memasukkannya secara manual nih Bapak Ibu. Ya, di bagian ini. Kalau misalkan Bapak Ibu premium, nanti bisa mengambil dari file. Mungkin dari Word atau dari PDF yang sudah kita sediakan sebelumnya, nanti tinggal kita unggah, nanti otomatis akan terisi sendiri. Itu kelebihannya kalau kita pakai premium. Tapi kalau mungkin gratis, itu kita tidak bisa mengakses bagian ambil pertanyaan dari file. Nah, itu mungkin sedikit kelemahan ya Bapak Ibu di aplikasi ini. Tapi walaupun hal tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dengan kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah sediakan sebelumnya. Tuh. Oke, nah nanti setelah kita sudah masukkan semuanya, kita bisa memilih jenis permainan yang akan kita gunakan. Apakah dia tanda tanya atau dan seterusnya. Nah, untuk tampilannya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini beberapa fitur-fitur atau mungkin pilihan permainan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan tanda love seperti ini yang merah,
Nah, itu dia berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau yang tidak, itu bisa kita akses dan nanti bisa kita klik buat kuis dengan Petain. Akan otomatis gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita coba akan praktikkan ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah sudah kita pilih, dan nanti akan tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita akan gunakan di dalam kelas, nah kita tinggal klik masuk saja di sini. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk mungkin PR, nanti kita tinggal pilih salin saja linknya ini, biar nanti siswa-siswi kita bisa mengaksesnya di rumah. Ataupun kita bisa membagikannya dengan QR code. Nah, kodenya berapa gitu ya. Nanti tinggal siswa-siswinya suruh mengakses link zip quiznya, nanti mereka tinggal masuk di bagian masuk dengan kode masuk tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai PR atau nanti tugas kepada siswa di rumah. Itu. Oke, mungkin itu sedikit pengantar terkait aplikasi Zip Quiz. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alfi atas paparannya. Jadi Zip Quiz ini dia lebih kurang mirip dengan Quizizz ya. Lebih tentunya sedikit ada perbedaannya ya. Kalau Quizizz sendiri juga sudah berganti nama ke Yground. Tapi mari kita coba Bapak Ibu setelah paparan materi ini, Mbak Alfi akan memandu kita bersama untuk langsung ke praktik. Jadi kita tidak hanya mendengarkan paparan saja, tapi kita akan langsung mempraktikkan sehingga Bapak Ibu juga memiliki karya. Izin menginformasikan bahwa setelah kegiatan ini nanti, silakan Bapak Ibu membuat karya dari hasil paparan kegiatan hari ini dan besok. Hari ini Zip Quiz, kemudian besok Bambozel. Silakan Bapak Ibu membuat karya. Kami akan membagikan link yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengirim karya. Dan kami akan berikan sertifikat kepada peserta yang mengirimkan karya sebagai apresiasi. Jadi kiranya Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik paparan dan dapat mempraktikkan. Jadi ketika nanti Mbak Alfi memandu kegiatan praktik, silakan jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam platform Zip Quiz ini, dipersilakan. Demikian ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Alfi untuk selanjutnya berpindah ke bagian praktik. Silakan. Baik, baik, terima kasih Bu Diana. Saya izin untuk membagikan layar. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengakses ya. Linknya sebentar. Linknya mungkin saya Mohon bagikan. Ya, Ya. izin sebentar Mbak Alfi, ini sudah untuk link Zip Quiz-nya sudah dibagikan melalui chat. Silakan Bapak Ibu membuka Chrome masing-masing di laptopnya. Jadi kita menyimak sambil praktik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana. Izin ya Bapak Ibu. Oke, nah nanti tampilan pertamanya seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu akses tadi linknya, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana kita pertama kali kita klik masuk terlebih dahulu. Jadi kita buat akun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih ya, mau menggunakan email ataupun langsung ke Google. Saya pilih Google ya, biar tidak repot. Nah, jadi kita pilih mau kita gunakan yang mana. Misalkan saya mau yang ini saya gunakan di sini. Sebentar Pak. Nah, nanti akan masuk ke link seperti ini ya Bapak Ibu. Klik bagian Google tadi, kemudian Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Oke, apakah sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Sudah? Halo? Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya. Nah, linknya silahkan diakses Bapak Ibu di Zip Quiz-nya. Klik bagian masuk tadi, kemudian nanti Bapak Ibu mendaftar tadi ya menggunakan akun Google.
sampai nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, apakah sudah Bapak Ibu? Ada yang terkendala mungkin masuk sampai tampilan seperti ini? Bisa diulang, Mbak. Izin. Oh iya, oke baik Bu. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Oke, tadi kita masuk ke zip quiz tadi ya Bapak Ibu. Sebentar, saya stop share dulu ya. Saya coba buka di saya izin share screen lagi. Oke, linknya tadi sudah bisa terbuka ya Bapak Ibu. Sudah, Bisa linknya sudah gunakan. kebuka, Bu. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu klik bagian masuk ini. Nah, bagian ini. Sudah, Ada tulisan masuk. sudah. Oke, nah, nanti kita masuk pakai Google ini Bapak Ibu. Klik masuk dengan Google. Ya, Nah, Sudah. klik masuk dengan Google. Oke. Kemudian kita pilih tadi mungkin email yang kita gunakan. Saya mungkin gunakan email yang ini mungkin ya. Hmm, Nah, kita Sudah. klik lanjutkan. Sampai Ambil muncul gelas. tampilan Afif, seperti ini. ambil adik gelas. Oke, sampai muncul tampilan seperti ini, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, oke, baik. Kita pilih Sudah. sebagai guru ya Bapak Ibu. Di sini kita klik sebagai guru. Oke. Sudah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita sekarang isikan lembaga kita di mana nih sekarang. Mungkin saya berikan contoh SMP 1 gitu ya. Seperti ini, kemudian kita posisinya sebagai teacher ya. Jadi kita lengkapi. Kemudian sekolahnya, ini kita pilih, karena kita SMP ya, kita pilih di sini primary school. Kemudian bidang minatnya, misal kita ingin minatnya di apa saja di sini. Mungkin saya ke bawahkan ya. Dan di sini misalkan saya ingin terkait, nah ini English misal, ataupun ini bisa kita centang semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita centang satu saja. Nah, nanti akan muncul banyak. Kalau bahasa Indonesia di sini tidak ada Bapak Ibu, hanya English. Tapi nanti kita bisa setting sendiri. Itu. Oke, kita sudah pilih. Kemudian ini opsional ya Bapak Ibu, tidak perlu kita isi nomor ponselnya. Kemudian tujuan penggunaan juga ini opsional, bisa kita isi, bisa tidak. Email rujukan itu juga bisa kita isi, bisa tidak. Nah, kemudian kita ke bawahkan, kita klik setuju semua ini. Oke, sudah? Sudah Bapak Ibu? Oke, jika sudah, kita klik pendaftaran selesai. Nah, kemudian kita coba masuk. Nah, ini akan masuk ke tampilan awal dari aplikasi Zip Quiz tersebut. Nah, apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu?
Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Sudah, Nah, sudah. di sini, di sini tadi yang saya jelaskan di awal, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin membuat kuis dari awal, nah Bapak Ibu bisa ketika di sini cari, misalkan di sini ada pelajaran nih banyak ya Bapak Ibu. Misal kita klik bahasa Indonesia, nah itu akan muncul semuanya. Misalkan simulasi TKA, BIN, dan sebagainya. Itu jika Bapak Ibu tidak ingin membuat kuis gitu ya. Tidak ingin membuat kuis sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang ada di sini. Otomatis ini akan bisa dimainkan. Oke, mungkin kita kalau misalkan ingin membuat kuis baru, saya sudah siapkan ya Bapak Ibu terkait soal yang akan kita gunakan. Misalkan saya ingin membuat kuis baru, kita tinggal klik bagian buat kuis baru di sini. Oke, apakah tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke baik. Nah ini kita tinggal pilih saja Bapak Ibu. Mau pakai jenisnya yang seperti apa. Ini tinggal kita geser ke bawah. Nah ini pilihannya banyak. Kalau misalkan tadi ada love seperti ini, dia premium ya Bapak Ibu. Kita cari yang tidak ada tanda love itu. Nah, misalkan di sini ada yang tidak nih, misalkan. Nah ini ada yang seperti ini banyak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang mana kira-kira. Misal saya ingin buat yang ini. Klik saja buat dengan peta tadi. Nah, itu otomatis akan sudah terpilih jenis permainannya. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan ada 3 pilihan. Bisa kita ingin pilihan ganda, jawaban singkat, atau benar dan salah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, misalkan saya ingin, ini ya, tadi kalau seperti ini kita harus mengunggah file ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini, tadi saya pakai bahasa Indonesia ya. Saya coba unggah file saya yang sudah saya siapkan. Ini kalau misal kita sudah siapkan ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih saja. Sebentar, saya coba buka ke sebentar. Ini ya Bapak Ibu, misalkan soal ini. Nah, kemudian ini kita klik buat pertanyaan. Oke, otomatis nanti akan terisi. Nah, misal kita ingin semuanya kita pilih, tinggal kita klik pilih semua. Tapi kalau misalkan tidak, nanti kita bisa centang di bagian sini. Bagian mana saja mungkin yang kita tidak ingin masukkan. Nah, lalu klik bagian tambah pertanyaan. Oke. Itu sudah ya Bapak Ibu. Oke, ini akan sudah muncul pertanyaan yang sudah kita input tadi. Itu ada 10 ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah ada 10 pertanyaan yang kita unggah dari soal yang sudah kita siapkan. Tapi di sini kita harus setting lagi Bapak Ibu. Kadang, ini misalkan tadi pilihan ganda ya, tapi ternyata di sini yang pilihan ganda ternyata hanya di nomor 1. Nah, di nomor 2 sampai seterusnya, ternyata dia benar dan salah. Jadi kadang memang di aplikasi ZipQuiz ini, kita bisa langsung unggah, tapi kita harus sesuaikan lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan misalkan dia kan benar dan salah ya. Nanti kita bisa sesuaikan aja, misalkan tadi soal saya terkait nomor 2. Ini tinggal kita copy saja Bapak Ibu. Copy soal yang sudah kita buat ke aplikasi ZipQuiz-nya. Ini kan tadi salah ya, tidak sesuai dengan soal saya yang betul hanya di nomor 1 soalnya. Nah, tinggal kita copy paste saja dari soal yang sudah kita.
Ini soal nomor kedua. Kemudian jenis kuisnya kita bisa pilih di bagian ini. Ya, tadi misal saya pilih bagian pilihan ganda. Nah, lalu kita isikan opsi yang ada di sini. Opsi pertama tadi misalkan tentang ini harus copy satu persatu memang Bapak Ibu. Nah, terkadang tidak bisa langsung terisi dengan betul. Ini, nah misalkan nanti kita lihat kuncinya. Akan lebih mudah kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan ya, sebetulnya. Jadi kita tidak perlu mikir lama di situ. Nah, kira-kira nanti apa saja yang mungkin kita masukkan. Ini yang poin B, ini tinggal kita pindah saja, misalkan ini di opsi C, kemudian di sini di opsi D. Oke, jadi kita rapikan ya Bapak Ibu. Ini opsi D. Oke, tadi jawabannya, nanti jawaban yang betul kita centang di sini Bapak Ibu. Kalau dia pilihan ganda. Ya, biar nanti otomatis kalau siswanya milih salah dan otomatis dia akan tahu bahwa jawaban itu salah ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar, misalkan ya, nanti tinggal klik gambar saja. Kalau dia soalnya berupa gambar gitu ya. Tapi kalau mungkin tulisan, nah nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Atau mungkin Bapak Ibu langsung membuatnya di sini tulisan. Kemudian misalkan ini rumus, ya, nanti bisa ditambahkan rumus. Atau mungkin ditambah opsi lagi, misalkan opsinya sampai E gitu ya. Tinggal kita klik buat opsi lagi di sini. Itu. Ini kan opsinya hanya sampai D ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau mau sampai E, nanti tinggal klik tambahkan opsi. Itu, ini nomor 2 sudah. Misalkan nomor 3 tadi, coba kita cek soalnya tadi apakah sudah betul. Oh, ternyata salah. Nah, jadi terkadang itu tadi Bapak Ibu. Soal yang kita input di zip quiz itu tidak langsung betul ya. Kita harus cek lagi. Nah, jadi kita tadi misalkan ini saya masukkan soalnya, nah ini langsung saya copy paste ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal nanti kita pindah saja ke opsinya, biar tidak bolak-balik. Itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga bisa coba mau buat soal sendiri gitu ya. Silahkan bisa dibuat soalnya. Oke, ini misalkan jawabannya tadi yang C ya. Oke, ini kita hapus. Nah, ini kita pilih jawaban yang C. Ini kita sebetulnya bisa 2 jawaban ya Bapak Ibu. Nah, misalkan dia pilihan ganda kompleks gitu ya, kita bisa klik dua-duanya. Tapi kalau dia pilihan ganda saja, ini tinggal kita pilih satu. Itu mungkin sedikit berbeda dengan quizzes ya Bapak Ibu. Kalau quizzes itu mungkin kita ada opsi pilihan ganda kompleks. Ya, kalau di sini itu hanya pilihan ganda saja. Tapi itu bisa kita sesuaikan tadi Bapak Ibu. Jadi pilihan ganda ini bisa kita gunakan sebagai pilihan ganda kompleks itu. Nah, ini kita sudah isi ya. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat tadi apakah dia sesuai atau tidak. Soalnya ternyata tidak sesuai juga. Jadi kita tinggal masukkan soal-soalnya di sini. Ini untuk jumlah maksimalnya tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kasih soal 50 soal itu bisa juga. Nah, tinggal kita masukkan pertanyaan-pertanyaannya di sini. Nah, ini kita pindah saja biar kita tidak bolak-balik ke Word yang sudah kita siapkan tadi. Oke, tinggal kita masukkan saja untuk semuanya. Oke, tinggal kita lihat di sini. Di sini kita klik jawaban yang betul. Nah, kalau kita nggak pilih itu biasanya akan otomatis dipilih di A, Bapak Ibu.
Nah, jadi kalau misalkan itu kita sesuaikan lagi memang. Oke, nomor 5 ternyata juga salah. Oh, dia tidak sesuai dengan soal yang saya unggah tadi. Berarti kita sesuaikan sendiri. Bapak Ibu bisa coba untuk membuat soalnya juga ya. Di sini mungkin sembari saya kasih ininya. Oke, tinggal kita sesuaikan tadi. Ini jenis kuisnya, misal pilihan ganda, kita klik, akan otomatis kita isikan. Tuh. Oke, ini tinggal kita sesuaikan saja Bapak Ibu untuk pilihannya. Ini kita coba sesuaikan lagi. Bentar, ini sepertinya ada yang salah. Klik tambah opsi. Oke, jadi di sini kita pilih jawaban yang betul. Oh, ternyata di sini belum sesuai. Nah, kita sesuaikan jawaban yang betul yang mana. Oke, ini yang B ya. Baru kita bisa sesuaikan sampai ke nomor 10. Nah, misal ini mau saya hapus nih, tinggal klik hapus saja. Kalau dia tidak sesuai dengan kita gitu ya. Tinggal kita hapus. Atau nanti kita misal mau edit, kita tinggal edit langsung di sini. Oke, ini mungkin karena tidak sesuai, saya hapus semuanya saja. Oke, misal ini 5 saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi di sini kita bisa langsung nih. Oh, soalnya sudah ada nih. Oke, semuanya sudah terisi, misal sampai 5 ya. Saya mau sampai 5 saja. Nah, lalu kita klik bagian lanjut di sini Bapak Ibu. Nah, klik lanjut di sini. Oke, jadi di sini kita namakan kuis kita apa? Misalkan kuis surat gitu ya. Terus setelah itu Bapak Ibu bisa pilih tingkat sekolahnya. Apakah di SD, SMP? Nah, SMP ini kelas berapa kira-kira? Misal saya pilih di kelas 7. Terus kita pilih mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia misal. Oke. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ini sudah terisi seperti ini, Bapak Ibu bisa klik pengaturan di sini. Misalkan nanti di situ kan kayak lorong gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat PlayStation. Nah, ini sejenis permainan seperti PlayStation itu. Jadi mereka bisa lanjut ke mungkin babak berikutnya kalau kita mengizinkan jawaban salah. Itu kalau kita klik centang ini. Tapi kalau misalkan kita tidak izinkan, nah misalkan siswa itu belum menjawab benar, nah dia tidak bisa lanjut ke mungkin jalan berikutnya gitu ya, ke step berikutnya di permainan itu. Nah, oke, jadi di sini kita juga bisa pilih misalkan tampilkan jawaban benar. Misalkan biar siswa tahu atau sebagai evaluasi siswa biar mereka bisa belajar sendiri misalkan. Nanti Bapak Ibu bisa klik bagian ini, tampilkan jawaban benar. Tapi kalau tidak mau, ya nanti silahkan bisa ditutup saja. Tinggal klik di sini juga. Kalau di sini tadi izinkan jawaban salah, itu nanti Bapak Ibu siswa-siswinya bisa melanjutkan ke permainan berikutnya, walaupun jawabannya salah. Tapi kalau misalkan dia jawabannya benar, ini misalkan saya tidak izinkan gitu ya, mereka tidak bisa lanjut sampai finish di permainan itu. Gitu. Itu mungkin ininya ya. Coba kita cek di sini misalkan sampai di sini terus sudah semuanya, tinggal klik selesai. Kuisnya sudah jadi di sini. Oke, nanti misalkan Bapak Ibu ingin membagikan nih ke siswa-siswinya untuk
mungkin PR gitu ya, Bapak Ibu bisa klik ini. Nanti siswa-siswinya bisa mencatat kode masuknya. Jadi dia bisa buka sendiri di rumah, terus nanti dia bisa mendaftar sebagai siswa tadi ya Bapak Ibu. Kemudian dia bisa masuk pakai kode masuk. Dengan kode ini mereka akan otomatis masuk ke permainan yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau untuk PR ya Bapak Ibu. Tapi misalkan untuk di kelas gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung mainkan di sini. Sebentar. Coba. Nah, ini kita cek ya Bapak Ibu. Tadi permainannya itu yang sudah jadi ya. Oke, jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Tergantung jenis pemilihan permainan kita tadi. Nah, dia kan tadi ini ya, ini siswanya. Kemudian nanti siswanya dia diminta untuk nanti silahkan bisa diubah namanya di sini pemainnya. Nah, misalkan di sini ini untuk kalau di kelas ya Bapak Ibu. Nanti siswa-siswinya tinggal mengklik saja. Misalkan dia ingin maju ke sana nih. Nah, ini kan otomatis ke sini. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau kembali ke berikut sebelumnya, dia harus naik ke sini. Nanti tinggal kita mainkan saja Bapak Ibu. Ya mungkin kurang lebihnya tampilannya akan seperti ini. Tergantung dari jenis permainannya kita. Nanti mereka akan tampil soal-soalnya nanti di bagian orang-orang yang seperti ini. Ada tanda panah ke bawah seperti ini. Ini tadi jenis permainannya karena seperti ini, dan nanti otomatis akan seperti ini. Begitu Bapak Ibu mungkin untuk tampilan. Nah ini kalau misalkan dia nanti bisa dikerjakan bersama-sama, mungkin siswa-siswanya bawa HP, nanti kita bisa gunakan ini peringkatnya nanti akan otomatis muncul. Siapa peringkat pertama, siapa peringkat kedua, dan seterusnya. Terus nanti kita juga cek siapa pemainnya di sini juga. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini mungkin tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi permainannya yang kita pilih seperti itu. Jadi ada banyak permainan Bapak Ibu. Nanti tinggal kita sesuaikan jenisnya saja. Itu. Misal kita ingin ubah nih permainan kita tadi, kita ubah dulu, klik ubah. Nanti kita akan kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Misalkan saya ingin menambahkan soal lagi gitu ya. Tinggal kita klik bagian tadi. Edit tadi Bapak Ibu. Nah, ini soal-soalnya yang tadi sudah kita buat. Ada 5 soal, ini mungkin masih loading Bapak Ibu. Oke. Oke, ini kalau kita ingin menambahkan soal lagi di kuis kita tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk soal-soalnya kalau kita ingin menambahkan lagi soalnya gitu nih Bapak Ibu. Ini bisa ditambahkan di sini. Tuh. Nah, nanti di sini kita bisa setting jenis permainannya tadi di sini ya Bapak Ibu. Oke, nah nanti kita tinggal klik lanjut. Nah, tinggal kita klik selesai. Oke, ini sudah selesai kuis yang sudah kita buat. Nah, nanti kalau misal ingin memainkannya di kelas, kita tinggal klik masuk saja. Kemudian tadi kalau kita ingin tahu siapa saja yang sudah mengerjakan, kita klik bagian laporan kemajuan. Nah, nanti di sini akan muncul siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan soal itu. Dan ini kita bisa tahu total pemainnya siapa saja, gitu, berapa orang. Kemudian rata-rata misalkan kita bisa tahu masih nanti di soal mana siswa yang banyak kesalahan. Jadi kita bisa evaluasi kira-kira sepertinya siswa masih kesulitan di materi terkait materi A gitu ya. Atau mungkin kita bisa evaluasi lagi, oh ternyata siswa itu mudah atau mungkin sudah memahami terkait materi B. Dan seterusnya. Ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk
mungkin simulasi TPA juga itu bisa juga Bapak. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek misalkan di soal mana saja siswa-siswi mungkin yang dia kurang menguasai gitu ya. Nanti akan muncul di sini nama siswa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan mungkin tambahan tugas kepada siswa-siswi mungkin yang kurang dalam mungkin soal ini gitu ya, di soal evaluasi ini. Seperti itu mungkin gambarannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri ya. Untuk soal-soalnya tadi silakan bisa dibuat sendiri, misalkan mau 10, mau 20, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan tutorial sudah saya contohkan tadi. Begitu mungkin sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tadi terkait tutorial Iya. dari saya. Ya, mungkin Ya, saya baik, kembalikan saya ke Ibu ambil Dian. alih. Iya. Terima kasih Mbak Alfi atas paparan dan tutorialnya ya. Langsung praktik. Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan platform Zip Quiz ini. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya tentang fitur-fitur dan lain sebagainya. Silahkan untuk raise hand dan membuka kamera jika memungkinkan Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di chat, silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ada? Wah, ini kayaknya Bapak Ibu sudah sangat paham ini, Mbak Alfi. Dari penjelasannya sangat rinci ya. Jadi kayaknya Bapak Ibu lagi fokus mengerjakan apa karyanya ini. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, kalau belum Gimana ada, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat dari Bapak Yakin Jafar, SMP 14 tiket, Tidore Kepulauan. Pertanyaannya, apabila kuis sudah selesai dibuat, cara main siswanya bagaimana? Nah, silakan dijawab, Mbak Alfi. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu tadi. Jika tadi kuis kita sudah selesai dibuat ya tadi Bapak Ibu, siswa tadi bisa join tadi Bapak Ibu dengan mengklik di sini, masuk dengan kode masuk ini. Jadi nanti kode masuknya dari mana? Bapak Ibu bisa tadi catat dari yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Di mana dia letaknya tadi? Ini kita mungkin kembali lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Di bagian klik bagikan, nanti di sini ada kode masuk. Nah, jadi nanti siswa-siswinya, misalkan ini untuk PR gitu ya, nanti siswa-siswinya bisa mencatat kode masuk dari kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jadi kode masuknya berapa ini? Nah, bagaimana siswa mengaksesnya? Tentunya siswa tadi harus mengakses aplikasi Zip Quiz ini dulu. Nah, nanti link Zip Quiz-nya Bapak Ibu kasih ke siswa. Nah, seperti tutorial kita tadi, misalkan saya sebagai siswa gitu ya, nanti siswanya diminta untuk mengakses aplikasi Zip Quiz. Dia suruh klik Zip Quiz-nya, kemudian nanti klik bagian Zip Quiz, kemudian dia tinggal masukkan saja, masuk dengan kode masuk tadi. Ini sebetulnya kalau untuk siswa tidak perlu membuat mungkin akun ya. Jadi mereka bisa langsung masuk dengan kodenya tadi. Nah, misal kodenya tadi berapa? Oh, kodenya ini nih. 1123327. Jadi siswanya bisa langsung masuk dengan kode itu, langsung tinggal klik masuk saja. Nanti otomatis dia akan langsung masuk ke kuis yang kita buat. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti siswanya tinggal ini saja. Dia memainkan di sini. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu laporannya, nanti tinggal klik di sini. Ada banyak nih. Misalkan tidak mau ada musik, nanti musiknya tinggal dimatikan saja. Tapi kalau misal mau ada kuis, ada musik, ya tinggal kita nyalakan saja ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti siswanya akan, ini kalau pakai laptop mungkin agak susah ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau mungkin pakai HP sebetulnya lebih mudah. Nah, sebelum itu nanti siswa-siswinya diminta untuk
mengganti dulu namanya. Jangan pakai nama, mungkin kalau belum diganti, biasanya nama-namanya akan tidak sesuai gitu ya. Nanti siswa-siswa bisa diminta untuk minta ubah nama, gitu ya. Nanti konfirmasi, nanti akan tahu siapa saja yang sudah bergabung di situ, gitu ya. Itu tergantung dari yang masuk gitu ya Bapak Ibu. Nanti ya siswa-siswa bisa langsung masuk ke sini, tinggal memainkan. Nanti silahkan arahkan siswa-siswinya untuk melihat di sini, misal ada tanda panah ke bawah gitu ya. Nanti silahkan siswa-siswinya diminta untuk mengklik saja. Nah, jadi mereka bisa langsung memainkan permainan ini. Gitu. Oke, mungkin begitu. Nah, ini bisa ada percakapan juga Bapak Ibu. Kalau kita ingin ada menampilkan percakapan di sini. Nah, itu klik di mana? Klik di bagian F ini. Nah, jadi seperti ya dia bermain gitu ya, atau mungkin di sini dia bercakap dengan orang yang ada di sini. Tapi kalau di sini kita tidak bisa setting-setting ya Bapak Ibu. Biasanya langsung otomatis di sini percakapan. Yang penting siswanya bisa mengerjakan lewat kuis yang sudah kita buat. Nah, tinggal mereka suruh klik saja nanti di bagian sini. Misalkan sampai sini nih. Tinggal nanti carilah orang yang pakai topi ini. Gitu ya. Nanti tinggal diklik-klik saja. Biasanya akan otomatis ini Bapak Ibu. Begitu mungkin jawaban terkait pertanyaannya tadi, Ibu Diana. Iya, baik. Terima kasih Mbak Alfi. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Yakin tadi. Berikutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Wiwi SMP Al Khairat Ternate. Beliau bertanya nih, katanya untuk kuis yang sudah dibuat perlu kita praktikkan dulu ke siswa, kemudian baru kemudian kita kirimkan begitu. Oke, mungkin saya jawab langsung. Iya, silakan. Oke, baik. Sebetulnya kalau ingin memastikan kuis itu berjalan dengan baik atau tidak, ya bisa kita praktikkan dulu Bapak. Tapi kalau misalkan dia langsung kita berikan ke siswa itu bisa juga. Jadi sebetulnya tidak perlu kita praktikkan, sebetulnya tidak masalah. Begitu Bapak Ibu. Jadi tergantung konteksnya, mau untuk ice breaking kah, sebagai tugas, ataupun digunakan dalam pembelajaran. Gitu Bapak Ibu. Tergantung Iya, kebutuhan. baik. Gitu. Iya, tergantung kebutuhan ya, itu kuncinya ya. Iya. Baik, Mbak Alfi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya terkait dengan zip quiz ini, silakan mari, jangan sampai setelah kegiatan ini Bapak Ibu masih ada unek-unek yang belum rasanya mau bertanya begitu, masih ragu dengan apa namanya fitur-fiturnya. Silakan mumpung ada Mbak Alfi yang bisa berbagi dengan kita saat ini. Ya. Ibu Wiwi lagi ya, Ibu Wiwi SMP Al Khairat. Silakan Ibu, boleh dibuka kameranya. Mohon maaf Ibu, kameranya ini saya lagi sama anak-anak jadi ini Oh iya, untuk ini saya. Terima kasih Ibu. baik. Ibu Alfi izin bertanya. Tadi maksud saya ketika kita sudah selesai membuat kuis itu, tadi kan katanya ada tugas nih di dalam WhatsApp ini ada tugas untuk dikirimkan. Tadi maksud saya sebelum dikirimkan ke Ibu atau yang menilai itu apakah kuis itu kita praktekkan dulu, maksud saya adalah seperti itu. Oh Iya, iya begitu baik. Ibu ya. Oh begitu pertanyaannya. Iya, Baik, maksudnya itu. iya. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi sudah apa ya? Kita masih belajar begitu Bu Wiwi, pikirannya malah sudah melampaui. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu jika rasanya ingin mempraktikkan terlebih dahulu untuk kuisnya, apakah benar-benar semenarik apa yang sudah disampaikan Mbak Alfi atau belum Iya, gitu ya. Tapi iya. pada intinya kami menunggu nanti silakan karena ini platform kuis yang berbasis website begitu ya Ibu ya. Nanti Iya. ada form yang akan kami kirimkan untuk mengumpulkan link dari karya yang Ibu sudah buat. Seperti itu ya Bu Wiwi dan Oh Bapak iya. Ibu yang lain.
Ya baik, terima kasih Ibu. Iya. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit sebelum ditutup. Ya, oke. Sepertinya untuk zip quiz ini menarik ya. Biasanya yang kita sudah biasa gunakan itu adalah Quizizz ya, atau Yground namanya sekarang. Tapi dengan adanya zip quiz ini kita punya variasi ya Bapak Ibu ya. Selain kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran, juga bisa digunakan sebagai tugas begitu. Kalau untuk apa kelebihan-kelebihannya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alfi. Kemudian tentu juga ada kekurangan ya Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin menggunakan fitur secara lengkap, tentu kita mengupgrade dalam bentuk Pro. Tapi untuk kita yang guru yang tidak kebutuhannya juga tidak terlalu banyak, yang free itu rasanya sudah sangat baik ya Bapak Ibu ya. Demikian. Saya masih menunggu Bapak Ibu jika ada pertanyaan lainnya, silakan terkait dengan aplikasi ini, atau Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah menggunakan platform Zipquiz ini di dalam kelas, barangkali ingin berbagi cerita, silakan. Halo. Sepertinya Waduh. tadi ada yang bilang belum ada, Ibu. Oh, berarti ini barang baru ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini kita menjadi bersemangat untuk membuat pembelajaran kelas kita menjadi lebih seru dengan aplikasi yang baru gitu. Mudah-mudahan juga dengan adanya game ini pembelajaran kita tidak lagi membosankan seperti pengantar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alfi. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Mbak Alfi sudah memaparkan kemudian memberikan tutorial dengan sangat baik pada sore hari ini ya. Kita di Indonesia Timur sudah sore Mbak. Iya, kalau di Lampung masih siang ya. Iya, Lampung, masih jam Sumatera. 2. Iya, jadi pemateri kita ya hari ini, 2 hari ini sangat jauh Bapak Ibu. Jadi mari kita gali ilmu sebanyak-banyaknya begitu. Kemudian kami sampaikan kembali di chat kami sudah mengirimkan tautan untuk presensi, silakan mengisi Bapak Ibu. Kemudian silakan berkarya ya malam ini, karena besok kita sudah beralih ke platform yang baru yaitu Bambozel, mohon maaf, Bambozel dari pemateri kita Mbak Anissa Fitriatus Solihah, begitu ya. Nanti kami akan memberikan tautannya melalui grup WA. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya. Sampai jumpa kembali besok ya di jam yang sama dengan link Zoom yang sama. Sebelum menutup kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun kembali Bapak Ibu. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan sore, jangan ke hutan. Cakep. Di dalam hutan banyak sarang ngengat. Cakep. Gunakan zip quiz dalam pembelajaran. Kelas kita jadi seru dan semangat. Aloha. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan besok juga tidak ada kendala yang berarti. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai jumpa kembali di ruang Zoom di waktu yang sama esok hari. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Terima kasih moderator dan narasumber. Sama-sama Pak Yakin, sehat selalu Pak Kepsek. Amin, amin, amin. Iya, besok gabung lagi ya. Siap. Ya, ada Ibu Khoiriah di Hal Team, Ibu sehat selalu. Amin. Mohon maaf belum bisa mengikuti sepenuhnya, ini masih di rumah sakit. Oh, cepat sembuh Ibu.
Oh, Ya, mertua yang sakit. Oh, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan beliau cepat tugas sehat ya. bareng tuh. Tugas Oh bareng iya, tuh. ini Amin. bestinya Pak Jen ini. Ibu, Itu tugas bareng tuh, Bu. oh siap. Iya, Yang tambah-tambah silakan Bapak Ibu Tugas meninggalkan tambahan ruang Ibu, Zoom. iya. Sampai Izin ini ya. meninggalkan ruang Zoom, Ibu. Izin Ya. meninggalkan ruang Zoom. Terima Iya, terima kasih. kasih. Sampai jumpa besok hari ya, Bu. Iya. Sampai jumpa Ibu Di, makasih banyak. Sama-sama, siap. Harus dibikin kade susu. Ibu saya izin live. Ya, oke. Ya, Siap Pak Jen, terima kasih makasih. banyak. Pak Ya. Jen, tunggu saya kenalkan dulu ke teman-teman saya ini. Mbak Oh, Alfi ya. sama Mbak Nisa ini bestie saya, Pak Jen, yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Ya. Oh ya, salam kenal. Salam kenal Pak Jen. Ya, Iya, Pak Bu. Jen Salam kenal juga. dari Tidore ya, Pak Jen ya. Tidore Kepulauan, Bu. Ya. Iya, siap. Sampai jumpa besok. Iya, siap. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jen Waalaikumsalam. waktunya. Salam.